Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap, Ibu. Oke, Ibu. Boleh dari Chelsea pimpin. Baik, Ibu. Yuk teman-teman, kita tepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3. Semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Di sini KM-nya siapa? Saya, Ibu. Baik, Adlin, silahkan pimpin doa. Baik, marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kirim absen terlebih dahulu ya. Absennya Ibu kirim di WhatsApp. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk mengisi. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Apakah sudah mengisi absen semuanya? Saya sudah, Bu. Saya sudah, Ibu. Saya sudah, Ibu. Ya, baik, karena semuanya sudah, Ibu langsung saja ya. Hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran ke-1. AD-nya 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran, setelah kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gaya dan gerak dengan benar. Setelah mengetahui tentang perbedaan gaya dan gerak, peserta didik dapat menganalisis perbedaan gaya dan gerak dengan benar. Setelah mendorong dan menarik meja, peserta didik dapat mempraktekkan gaya dorong dan tarik dengan benar. Langsung saja ya, Ibu share screen materinya. Apakah sudah terlihat? Udah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Kita belajar hubungan gaya dengan gerak. Perhatikan gambar di bawah ini. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Nah, ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan gaya? Nggak tahu, Ibu. Apa tuh? Ya, jadi gaya adalah suatu kenyataan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan, kedudukan, atau perubahan bentuk. Nah, gaya juga diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak saat ditarik.
ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak? Ayo, ada yang tahu? Itu Gerak perubahan itu. tempat, Bu. Iya, terima kasih Chelsea. Nah, gerak juga dapat diartikan sebagai perpindahan atau perubahan, bisa juga perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, ada perbedaan gaya dan gerak. Gaya itu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami gerak, perubahan, atau kedudukan. Sedangkan gerak, perpindahan kedudukan atau posisi benda. Terus gaya juga sesuatu yang abstrak karena dapat dirasakan oleh indera. Sedangkan gerak adalah realisasi dari gaya. Gaya juga dapat mempengaruhi benda bergerak, sedangkan kalau gerak tidak dapat mempengaruhi gaya. Nah, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Dengan kata lain, gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Ada 5 pengaruh gaya terhadap benda, yaitu yang pertama, gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya bisa membuat arah gerak benda. Yang keempat, gaya bisa mengubah kecepatan gerak benda. Dan yang kelima, yaitu gaya bisa mengubah bentuk benda. Nah, yang pertama ini ada contoh dari gaya mempengaruhi benda diam jadi bergerak. Nah, saat timba yang ditarik dengan sebuah katrol yang bergerak, itu mengakibatkan benda diam jadi bergerak. Jadi tanpa gaya tidak akan ada gerakan. Terus yang kedua yaitu contoh dari gaya mempengaruhi benda bergerak jadi diam. Nah, contoh benda yang bergerak jadi diam itu contohnya seperti sepeda yang di kayu. Yang ketiga yaitu gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya itu sepeda yang dibelokkan ya. Sepeda itu tidak hanya dapat berjalan lurus, tapi sepeda dapat dibelokkan ke arah yang dibutuhkan. Nah, jadi contohnya itu sepeda itu bisa mengubah arah gerak benda kalau dibelokkan. Terus yang keempat, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, kita bisa perhatikan nih mobil yang sedang bergerak. Nah, kalau kita amati kecepatan mobil itu tidak akan sama. Jadi kita tuh lihat kecepatannya dari speedometer. Speedometer itu ukuran kecepatan yang biasanya ada di mobil gitu. Nah, gerak mobil terkadang cepat dan terkadang lambat. Itu contoh dari gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, terus yang terakhir yaitu gaya mempengaruhi bentuk benda. Nah, contohnya itu saat kita bermain plastisin. Plastisin itu lilin mainan. Nah, ketika kita memberikan gaya dengan menekan plastisin, maka plastisin tersebut dapat berubah bentuknya gitu. Nah, itu contoh dari gaya mempengaruhi bentuk bergerak. Untuk memperkuat materi, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak baik-baik ya. Ya, Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ini kita akan mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, sementara gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya.
Nah, dari materi yang disampaikan tadi, Ibu minta satu orang jelasin ya, apa itu gaya dan apa itu gerak. Ayo, siapa yang mau? Boleh Chelsea jelaskan? Ya, Ibu. Jadi, gaya itu adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami gerak, perubahan, atau kedudukan. Sedangkan gerak itu adalah perpindahan kedudukan atau posisi benda. Baik, Chelsea, terima kasih. Nah, jadi ternyata gaya itu mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Dengan kata lain, gaya itu dapat mempengaruhi suatu benda. Selanjutnya Ibu mau kirim LKPD di grup kelas ya. Kalian silahkan kerjakan. Baik, Ibu. Ibu, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Oke, Bu. Sudah semua? Belum, Bu, Ibu. dikit lagi. Iya. Apakah sudah? Sudah, Ibu. sudah, Ibu. Coba minta satu orang paparin LKPD-nya. Saya, Ibu. Iya, silahkan Adlin. Dari hasil pengamatan mendorong dan menarik meja, maka dapat menghasilkan jawaban bahwa meja dapat berubah posisi atau bergeser dari tempat semula. Ketika meja didorong, meja bergeser ke arah depan. Ketika meja ditarik, meja berubah posisi ke arah belakang. Baik Adlin, terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah bekerja keras dalam mengerjakan tugas. Kalian anak yang pintar dan anak yang hebat. Tingkatkan lagi ya semangat belajar kalian. Nah, setelah ini Ibu akan kirimkan soal evaluasi lewat WhatsApp. Linknya akan Ibu kirimkan ya. Kalian harus kerjakan secara jujur, teliti, dan mandiri ya. Baik, Ibu. 10 menit ya untuk mengerjakan evaluasi. Baik, apakah sudah evaluasinya dikerjakan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, Ibu cek terlebih dahulu ya. Sudah masuk semuanya ya. Terima kasih semua yang sudah semangat dalam belajar. Untuk kedepannya tingkatkan lagi ya semangatnya. Jaga diri kalian, jika keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, silakan keluar dari Meet ya.